kita memang di awal musim kemarin kita bisa terus berada di 4 besar. Sekarang sedang mengalami penurunan di dalam klasemen kita. Tapi itu satu proses yang mungkin bisa terjadi oleh tim mana saja, karena ketika pertandingan sudah berlangsung 6-7 kali pasti akan ada terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan skuad kita. Ada yang harus dipanggil tim nasional, ada yang harus dipanggil dengan tim nasional kita di luar negeri. Ketika dia balik jaraknya jauh sekali, perjalanan dia membutuhkan recovery yang lebih, ada banyak hal yang lain. Kemudian ada pemain-pemain yang harus terkendala akumulasi dan sebagainya. Ini sesuatu proses yang wajar, hanya tinggal sekarang bagaimana kita mempersiapkan pemain-pemain yang lain untuk bisa mengisi skuad yang kita punya ketika mereka ditinggalkan. Jadi mungkin proses ini sedang terjadi dan mudah-mudahan ini bisa segera tertutupi dengan hal-hal yang itu tadi yang saya sampaikan. Karena memang di Barito kita tahun ini tidak banyak membuat perubahan dalam tim ya, karena mayoritas tahun lalu itu 70% pemain muda. Nah, sekarang saya buat 50-50. Nah, sehingga proses ini sedang terjadi sekarang, dan ketika pemain-pemain yang tadi yang saya sampaikan dia berhalangan, nah ini diisi oleh beberapa pemain-pemain yang seharusnya tahun ini mereka sudah harus menjadi pemain inti. Yang kedua mengenai Bagus, saya pikir ada banyak pemain yang punya potensi untuk main di tim nasional, tapi setiap pelatih tentu punya pandangan yang berbeda dalam menentukan seorang pemain layak tidaknya untuk dipanggil tim nasional. Dan buat saya itu sesuatu yang biasa, karena kalau misalkan saya menjadi pelatih di tim nasional juga apa yang kadang-kadang menurut netizen harus dipanggil, atau yang menurut wartawan ini harus dipanggil, tapi saya tidak panggil karena memang kebutuhan setiap pelatih di tim nasional itu pasti akan disesuaikan dengan skema yang dia buat. Jadi itu bisa saja terjadi. Yang terakhir, penampilan Bagus di kompetisi kita saat ini setelah dia kemarin beberapa tahun ada di Eropa dan lebih banyak tidak bermain. Nah, tentu ruang dia untuk saya berikan kesempatan terbuka, karena kebetulan ini regulasi 23 ke bawah ini juga sangat membantu, dan sehingga kesempatan itu terbuka lebar karena usia dia juga masih di bawah 23. Dan bukan hanya cuma itu ya, bukan karena dia syarat 23, tapi kemampuan dia memang sebetulnya layak untuk dia menjadi starter di tim saya. Dan saya pikir ini usia yang masih sangat muda. Saya berharap Bagus terus berkembang, terus lakukan improvement bersama tim kita, dan kualitas dia akan semakin naik. Saya yakin kalau kemudian nanti dia terus membuktikan performa dia semakin baik, saya rasa kalau tim nasional tinggal nunggu waktu saja. Makasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.